Dosa adalah yang menyebabkan kita jatuh dalam kehidupan iman kita. Sebagai keturunan Adam, kita manusia secara fundamental lahir dengan 12 dosa. Oleh karena itu kita adalah makhluk yang lemah dan jahat yang tidak bisa tidak berbuat dosa. Oleh karena itu, kita melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan, dan tidak melakukan apa yang ingin kita lakukan. Pembelajaran Alkitab 3. Hal yang membuat kita frustrasi dalam kehidupan iman kita. Dosa adalah yang menyebabkan kita jatuh dalam kehidupan iman kita. Sebagai keturunan Adam, kita manusia secara fundamental lahir dengan 12 dosa. Oleh karena itu kita adalah makhluk yang lemah dan jahat yang tidak bisa tidak berbuat dosa. Oleh karena itu, kita melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan, dan tidak melakukan apa yang ingin kita lakukan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Roma Imamat pasal 7 ayat 19-20. Sebab kebaikan yang aku kehendaki, tidak aku lakukan, tetapi kejahatan yang tidak aku kehendaki, itulah yang aku perbuat. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Roma 7 ayat 19-20. Kita ingin berbuat baik dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Namun, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, keserakahan, kejahatan, penipuan, hawa nafsu, mata jahat, hujat, kesombongan, kebebalan. Markus Imamat pasal 7 ayat 21-22. Karena hal-hal ini berdiam dalam hati kita dan terus-menerus keluar, kita melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan, dan tidak melakukan apa yang ingin kita lakukan. Kita terus mengulangi perbuatan jahat seperti itu, baik dalam hati kita maupun dalam kenyataan. Dan orang-orang berdoa kepada Yahweh dalam pertobatan. Tuhan, saya telah berdosa. Mohon ampuni saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Saya berjanji ini benar-benar akan menjadi yang terakhir kali. Saya sungguh-sungguh memohon kepadamu untuk mengampuni saya hanya kali ini saja. Namun, janji ini tidak akan pernah bisa dipertahankan. Ini karena manusia tidak bisa hidup di dunia ini tanpa berbuat dosa. Kita bisa menghindari beberapa kali, tetapi tidak mungkin untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi kita akhirnya berbuat dosa lagi. Tuhan, mohon ampuni saya. Ketika hal ini terus berlanjut, mereka menjauh dari gereja. Mereka menjadi jauh dari Yahweh karena dosa dan akhirnya berakhir di neraka. Kita harus mengetahui sifat jahat dan keterbatasan kita. Kita harus mengakui bahwa kita tidak dapat menaati hukum dan bahwa kita adalah orang berdosa yang terikat untuk neraka yang mencintai dunia lebih dari Yahweh. Dan kita harus tahu bahwa keselamatan kita tidak terletak pada usaha kita tetapi dalam karya keselamatannya di mana dari pihak Yesus melenyapkan semua dosa kita. Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Raja segala Raja, dan Imam Besar Surga. Dibaptis melalui penumpangan tangan oleh Yohanes Pembaptis, Imam Besar terakhir keturunan Harun, sesuai dengan hukum korban perjanjian lama, dengan mengambil ke atas dirinya semua dosa dunia. Oleh karena itu, untuk membayar harga dosa-dosa yang dia pikul, dia mati dengan menumpahkan darah di kayu salib dan bangkit kembali setelah 3 hari. Hanya dengan percaya kepada hal ini kita dapat diselamatkan dari semua dosa dan masuk surga. Dengan demikian, melalui Injil air, baptisan, darah, dan roh, dia menghapuskan semua dosa kita dari pihaknya dan menjadikan semua orang yang percaya pada karyanya sebagai anak-anaknya yang tidak berdosa. Keselamatan kita diselesaikan bukan oleh upaya kita tetapi dengan mengetahui dan mempercayai bagaimana Yesus, yang adalah Tuhan, menyelamatkan kita melalui pelayanannya. Bagaimana kehidupan iman Anda?
Jika Anda menginginkan kehidupan iman yang menang atas dunia sebagai orang yang telah dilahirkan kembali tanpa dosa, silakan dengarkan kata-kata hamba Yahweh dalam volume 1 seri khotbah Pendeta Paul C. Jong dari The New Life Mission. Sudahkah Anda benar-benar dilahirkan kembali dari air dan roh, yang menjelaskan secara rinci karya keselamatan Yesus bersama dengan firman Tuhan dalam Alkitab?